Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Angelika Daniela dengan NIM 2106111080. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyadapan negara Australia terhadap Presiden Indonesia ke-6 yaitu Bapak SBY. Nah, sedikit menginfokan bahwa kasus penyadapan ini dimulai di sekitar tahun 1840-an, yang dimana dulu hanya menggunakan telegraf, tapi sekarang sudah berkembang menjadi smartphone. Nah, teknologi dan informasi yang semakin canggih ini membuat masyarakat kemudian beralih aplikasi ke sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di fitur-fitur smartphone ini banyak kita lihat itu seringkali kita gunakan untuk menjadi rekam suara, video, atau bisa menangkap layar atau screenshot yang bisa diubah editan, bisa diubah isinya gitu. Jadi fitur-fitur ini tuh punya manfaat dengan baik. Namun banyak orang-orang yang bisa menyalahgunakan fitur ini. Nah, masuk ke dalam kasusnya ini, penyadapan negara itu sebenarnya tidak hanya kita lihat di film-film saja, tapi kasus ini tuh ternyata terjadi di kehidupan kita itu sendiri, yang dimana pada bulan November tahun 2013 itu kita sedang marak-maraknya pemberitaan Bapak SBY itu mengenai penyadapan, dan targetnya tidak hanya Bapak SBY saja, tetapi para pejabat dan istrinya juga. Nah, pada kasus ini ternyata penyadapan ini dilakukan oleh Badan Intelijen Australia, yaitu ASD atau Australian Signal Directorate. Oke. Jadi kasus penyadapan terhadap SBY dan istri dan beberapa pejabat Republik Indonesia yang dilakukan oleh ASD itu menjadi topik sentral dalam video ini. Tetapi saat ini kami berangkat dari kasus tersebut kemudian ditelusuri dan dikategori tindak pidana atau deliknya ini. Nah, dalam kasus ini, apakah kasus ini termasuk delik umum, khusus, atau politik? Nah, jadi pada Senin tanggal 18 November tahun 2013 disebutkan SBY menjadi target penyadapan pada 2009. Nah, masih di dalam dokumen yang sama, Australia juga mencoba menyadap telepon ibu negara Ani Yudhoyono, yang dimana beliau adalah istri dari Bapak SBY. Di dalam dokumen itu tertulis Badan Intelijen Australia melacak kegiatan SBY melalui telepon genggamnya selama 15 hari. Nah, di sini ada target penyadapannya, di mana ada 10 target dari Indonesia yang dilakukan oleh Australia. Nah, oke, lanjut lagi. Penyadapan SBY oleh ASD ini atau Australian Intelligence Negara ini adalah penyadapan oleh dan terhadap negara hukum modern. Nah, lebih mirisnya lagi, karena penyadapan yang tidak termasuk kategori lawful interaction itu ternyata memenuhi kriteria sebagai delik politik. Nah, delik politik ini merupakan sebuah delik yang jika kita lihat ini dari sisi pelaku adalah dilakukan di luar kepentingan pribadi yang dinaungi dengan anggapan bahwa hukum dan negaranya lebih baik dari negara lain. Nah, apa sih peran dari Menteri Luar Negeri itu sendiri? Nah, Menteri Luar Negeri ini pada saat kejadian Marty bisa kita sebut, yaitu beliau adalah Menteri Luar Negeri pada saat itu, beliau mengatakan bahwa Australia ini merusak prinsip resiprositas dalam hubungan Indonesia dengan Australia. Sebab penyadapan yang dilakukan Australia telah membuat rakyat dan pemerintah Indonesia itu tidak diuntungkan, bahkan cenderung membuat tidak nyaman. Nah, Presiden SBY ini juga mengakui telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ini untuk memanggil pulang duta besar Indonesia yang berada di Australia. Perintah SBY perintahkan untuk Menteri Luar Negeri Marty dan jajaran pemerintah untuk melakukan langkah diplomasi yang efektif, dan hal ini dilakukan sambil meminta penjelasan dan klarifikasi dari Australia. SBY juga menegaskan sejak informasi penyadapan dilakukan Amerika dan Australia terhadap banyak negara yang beredar luas, Indonesia sudah melakukan juga protes keras. Dan sikap Indonesia di sini tetap menjaga hubungan bilateral dan multilateral, dan jangan sampai kasus penyadapan tersebut terulang. Lalu harus ada penegasan tentang solusi atau jalan keluar, terutama dalam perjanjian jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua negara. Jadi, dan selanjutnya, supremasi hukum sebagai ciri khas yang melekat pada negara hukum harus senantiasa ditegakkan sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menambah panjang deret pelanggaran yang dilakukan. Peran lembaga yudikatif baik nasional maupun internasional dalam kasus serupa harus lebih dioptimalkan agar tercipta harmonisasi hubungan antar negara yang lebih kondusif dan toleran. Nah, menurut saya penyadapan SBY ini pasti tidak terlepas dari orang terdekatnya ya, karena ketika HP atau sistem yang disadap memerlukan itu pasti pada saat ini pasti memerlukan IMEI, yang dimana IMEI itu International Mobile Equipment Identity, yang dimana nomor-nomor identitas yang ada di HP itu tersebut.
Jadi AMBI ini disadap oleh belum diketahui yang ada di APSBI ini, dan maka dari itu orang-orang terdekat APSBI ini perlu diselidiki gitu. Nah, di sini ada proses penyadapan ponsel SBY yang dimana ada inseptor dipasang di menara sinyal, dan inseptor itu sendiri dirancang memang hanya untuk mendengar seluler tertentu. Nah, selain IMEI ada juga IMSI atau International Mobile Subscriber Identity, itu hanya dimiliki oleh pengguna HP dan petugas seluler. Lalu siapa sebenarnya berani mencoba membocorkan nomor identitas yang seharusnya sangat dijaga ketat ini? Hal ini masih dipertanyakan hingga sekarang. Nah, pada saat itu sih pemerintah Aussie ini belum bisa percaya terhadap Indonesia, makanya mereka melakukan penyadapan. Karena itu Australia menganggap Indonesia masih memiliki sistem pemerintahan yang buruk, ada korupsi, narkoba, dan lain sebagainya. Dan Presiden Aussie ini sama sekali menganggap hal ini merupakan hal yang biasa, dan sifat mereka ini menunjukkan tidak adanya kata maaf dari pemerintah Australia. Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai kasus penyadapan ponsel Bapak SBY, yaitu Bapak Presiden Indonesia, dan dimana sikap dari Australia itu sendiri mewajarkan hal itu terjadi, dan seharusnya Indonesia ini harus lebih tegas terkait dengan hubungan atau perjanjian-perjanjian yang dilakukan, sebagaimana ini dapat menjadi dasar untuk kita bekerjasama lagi ke depannya. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.